Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Gemparkan dunia, Presiden Jokowi cetak sejarah genius, stop ekspor timah, harganya menggila. Jadi salah satu lagi keberanian Presiden Jokowi ya untuk stop ekspor bahan mentah yang sudah dimulakan daripada nikel, hal seterusnya lagi bahan-bahan mentah yang lain, menunjukkan ketegasan Presiden Jokowi sekaligus gitu ya, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah mulai bangkit ini kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Dunia ngamuk lagi, Jokowi tunjukkan taring. Memang ini tahapan-tahapan ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Ini kan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi, jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional, nggak kalah kita. Kemarin kita 3 tahun yang lalu kita stop nikel dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop koper, tembaga, ya karena hasilnya kelihatan. Ya betul, mengenai hilirisasi tadi ya. Kalau hilirisasi ya tentunya akan membawa dampak yang sangat baik ya buat perekonomian bangsa ini. Efek dari Bapak Presiden Jokowi itu sangat signifikan bagi industri komoditi timah. Ini sangat wajar karena Indonesia sendiri adalah eksportir kedua terbesar di dunia. Saya melihatnya dari sisi saya sepertinya kok tidak mungkin ya dilakukan larangan ekspor timah dalam waktu dekat. Tapi ya sekali lagi pembuat regulasi adalah pemerintah, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sejak pelarangan ekspor biji nikel itu, industri baja di negeri kita itu langsung bergairah. Sejak Januari 2020 sampai sekarang, nilai ekspor baja kita sudah ada di angka 152 triliun rupiah. Karena ekspor kita tinggi, impor baja dari negara lain termasuk Eropa juga dikurangi, sehingga menghemat uang belanja. Bayangkan, Eropa semakin marah sama kita kan. Hal yang paling sudut pandang kagumi dari Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya boleh kerempeng, tapi nyalinya itu loh seperti singa. Beda banget dengan yang berpangkat jenderal tapi 10 tahun tak berbuat apa-apa. Dan nyali Jokowi ini bukan diakui di level nasional tapi hingga kancah internasional. Aksi Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur juga dianggap oleh dunia sangat ambisius. Presiden Jokowi dianggap sebagai presiden yang punya spirit dan tekad yang kuat dalam memajukan Indonesia melesat ke depan dari negara berkembang menjadi salah satu negara maju dengan perekonomian terbaik di dunia. Dan baru-baru ini, beberapa kali dunia perdagangan global dibikin serangan jantung oleh Presiden Jokowi atas segala pelarangan ekspor mineral mentah. Sebelumnya, biji nikel yang menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintah Jokowi, yaitu demi hilirisasi. Siapa saja yang tidak dihajar Jokowi sejak pertama dia menjabat? Coba hitung, mafia migas, mafia pangan, mafia batu bara, mafia tanah. Dan Jokowi juga membangun infrastruktur besar-besaran, mulai jalan, bendungan, bandara, untuk memperlihatkan kepada dunia kalau Indonesia bangkit dan menjadi ancaman. Freeport dia ambil, Petral dia bubarin, dan banyak perusahaan negeri ini yang dulu dikuasai segerombolan elit dia akuisisi. Bahkan sekarang Jokowi berantem dengan Eropa terkait kebijakan dia yang melarang ekspor bahan mentah nikel. Bukannya takut, Jokowi malah punya rencana melarang ekspor bahan mentah untuk produk-produk sumber daya sama bahan-bahan mentah yang lain ya, yang akan tidak hanya nikel saja,
Pemerintah Jepang serta Korea Selatan menjadi dua negara yang secara terang-terangan mengeluarkan protes atas kebijakan dari Presiden Jokowi dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut. Dan kali ini, aksi Presiden Jokowi yang juga sempat menyinggung akan menyetop ekspor timah ternyata juga cukup menggemparkan dunia. Meskipun penyetopan ekspor timah belum ada keputusan final dan masih sebatas wacana mengenai penyetopan ekspor timah tersebut, yang sudah pasti ke depan, pemerintah akan menyetop ekspor bauksit yang dimulai pada 11 Juni 2023 mendatang. Sudah kita mulai dari nikel, stop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan bisa stop tembaga. Tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi harus kita lihat saja, misalnya seperti besi baja. Pada saat masih boleh ekspor nikel, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, kita berada di angka 1,1 miliar US dollar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat ke angka 20 miliar US dollar. Karena stop nikel dari kira-kira 15 triliun melompat menjadi 280 triliun. Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi operasional 2024 kelihatan berapa nilai tambah dari Kubar yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan raw material. Dari pernyataan Presiden Jokowi soal penyetopan ekspor timah dianggap menjadi salah satu indikasi Fitch Solution mengerek tinggi proyeksi harga timah dari 20.000 US dollar dalam per tonnya menjadi 25.000 US dollar per ton pada tahun ini. Dan wacana penyetopan ekspor timah ini sangat membuat dunia pasar global kalang kabut. Fitch Solutions pun mengantisipasi harga timah akan lebih tinggi selama beberapa bulan ke depan. Ya betul, mengenai hilirisasi tadi mungkin walaupun belum lagi kalau bauksit ya, hilirisasi ya tentunya akan membawa dampak yang sangat baik ya buat perekonomian bangsa ini. Sejauh ini perkembangannya cukup bagus dan kita optimis bahwa ini bisa memberikan manfaat bagi negara, juga manfaat bagi industri hilirisasi timah ke depannya. Padahal, menyetop ekspor timah ini baru sebatas wacana dari Presiden Jokowi dan pelarangan ekspor timah ini belum terjadi. Hal ini pun dijelaskan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin Tasrif dalam rapat kerja pun mengatakan, berkenaan dengan timah tidak ada masalah untuk bisa melakukan ekspor, namun di sini pemerintah mengharapkan kepada perusahaan pertambangan timah untuk bisa melakukan turunan-turunan industri hilirisasi lainnya. Dan dari sini kita pun bisa menganalisa bahwa Presiden Jokowi punya keberanian yang besar dalam menentukan ke arah mana Indonesia ke depan. Indonesia tidak dibangun dengan retorika atau untaian kata-kata yang manis, tapi dibangun dengan keberanian dalam mengeksekusi setiap gagasan yang rasional. Dan semoga saja ke depan jalan setapak yang telah dibangun Presiden Jokowi menuju kemakmuran ini bisa dilanjutkan secara estafet oleh pemimpin berikutnya. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi itulah dia ya, keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi gitu, yang mampu membuat dunia pasar global kelang kabut, gempar juga gitu ya, dengan beberapa rencana untuk stop bahan mentahnya. Kalau nikel memang sudah di stopkan ya, ekspor bahan mentahnya. Begitupun juga bauksit gitu ya, yang nanti bulan Juni lah ya akan bermula gitu stop ekspor bahan mentah bauksit, dan rencananya timah juga ini baru rencana gitu ya, tapi sudah membuat gempar gitu, kelang kabut lah gitu dunia pasar global kalau Indonesia juga akan stop ekspor timah juga gitu ya. Tapi inilah mulanya ini nampak kebangkitan Indonesia gitu, dengan melakukan hilirisasi, memproduksi barang separuh jadi ataupun barang jadi gitu ya. Jadi tidak hanya ekspor bahan mentahnya saja, tapi ada dia punya produk-produk turunannya gitu. Jadi ini salah satu mula kebangkitan yang kita lihat gitu ya, kebangkitan Indonesia untuk menjadi negara maju ini, bisa jadi pesaing gitu ya bagi negara-negara maju sekarang. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.